Oke, oke, udah bisa. Oh, got it. Sok mau kirim dulu aja soalnya. Emang di EL ada sistem juga, Kak? Ada semester 6. Oh, Dulu gua asdusnya. oke, Kak, bagus. Ajarin ya, Kak. Aku pusing banget bener Siskom ketinggalan. Yes. Yes, gue coba ingat-ingat lagi ya materinya ya. Oke, Kak. Mau bahas yang mana dulu, Riz? Bahas soal itu aja, soal yang aku kasih Kakak. Yang screenshot ya? Iya, screenshot. Tapi sambil jelasin materi gitu kali ya, Kak. Soalnya aku bener-bener agak lost gitu kalau Siskom. Oke. Ntar ya, gue lihat dulu. Ntar mau cross check sesuatu dulu. Wait, wait. Ntar ya, aku mau cross check something dulu sama materi. Hmm, ini apa? Nama ini. Oke. Kita coba dulu. Ini, ini. Oke, sok. Coba ya. Jadi yang pertama ada angle modulated. Ini kita mulai 920 ya. Angle modulated itu ada nomor satu XCT sama dengan 10 cos 10 cos 10 pangkat berapa itu? 8 ya? Ntar aku lihat dulu. Yang paling atas. Ah, bentar ya, bentar ya, bentar ya. Apa? 3 kali Iya, dua 10 pi pangkat per 8, Kak. kali 10 pangkat 3 ya. Nah, sebenarnya kan ini kan sinyal AM ya. Kalau sinyal AM itu ada bentuk umumnya. Bentuk umum sinyal AM itu adalah ini. eh Bentar, gue cari dulu. Eh, ini mah FM gak sih? FM, Kak. Iya, FM Kalau dong. belajar Karena kan ini FM, frekuensi. harus paham AM dulu nggak, Oh, Kak? nanti ini Atau cos dalam cos ya. Berarti ada phase modulation gitu lah ya ini eh, bentuknya ya. Karena dia bentuknya di dalam sudutnya gitu sebenarnya. Nah, kita lihat dulu ada persamaan umumnya sebenarnya. Ada persamaan umum dari eh, persamaan umum dari persamaan umum dari sinyal modulasi AM ya, angle modulation ya, eh, angle. Sebenarnya, oh iya ini AM ini sebenarnya di sini bukan amplitude ya, tapi angle modulation ya. Itu adalah rumusnya, wait, ST sama dengan AC, A sinyal kali cos 2pi kali F signal T tambah tambah angle mode apa, kalau nggak Kak? salah gini, kalau nggak salah 2pi ini cosnya ya gue belum tulis ya di dalam ada sin artinya belum gue tulis, sorry. 3 sin ini ya, nah oke jadi salah 2pi ini kalau FM ya, kalau FM itu bentuknya 2pi kali konstanta tertentu kali integral 0 ke T MT ini ya. Nah, ini buat yang FM.
Kalau phase modulation, bentar aku nyontek sedikit lagi. Gak hafal rumusnya. Oh, kalau phase modulation itu ada ST sama dengan AC cos 2P frekuensi carrier kali T tambah KPMT. Ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat aja pertanyaannya apa. Bener nggak? Pertanyaannya Bedanya yang di atas total sama bawah tuh average apa, Kak? power. Beda jenis modulasinya. Jadi ini kalau phase modulation ini namanya. Jadi Hmm. angle modulation itu ada banyak contohnya. Nah, kita lihat dua, ada frequency modulation sama phase modulation. Kalau frequency modulation, sudutnya dimasukin ke dalam cos. Jadi dia eh, integral. Tapi kalau misalnya phase modulation, kalau frekuensi di integral, kalau phase modulation persamaan disatuin aja, dimasukin langsung aja dengan konstanta tertentu. Itu sih sebenarnya. Nah, terus kita lihat dulu ya, total average power. Total average power, ini kan sinyal sinusoid ya, ya Iya, sinusoid lah Kak. ya, cos, sin, itu kan sinusoid ya. Kalau sinusoid, kita langsung pakai aja sih, setahu aku ya. P sama dengan amplituda kuadrat bagi 2. Jadi, 10 kuadrat bagi 2, 50 watt. Ya, jadi sebenarnya gitu aja sih kalau misalnya average power of modulated signal, average power of sinyal apapun sebenarnya itu amplituda kuadrat bagi 2 untuk sinyal sinusoid ya. Kak, kalau tadi itu di persamaannya FC, KF sama MT itu apa ya? Sorry banget aku agak lost arah. Oh, HP itu ini konstanta. MT itu message-nya yang mau di coding ke AM, ke FM atau PM. Ini message-nya. Lalu ini konstanta tertentu aja sih. Jadi kayak Oh, bobotnya berapa gitu lah. Untuk sinusoid tadi kalau FC, Kak. FC, oh frekuensi carrier. Berarti kan ini yang ini ya. 2pi FC-nya 10 pangkat 8 pi ya. Hmm, oke. Jadi ada XC Jadi carrier ya, sama MT tadi, apa yang informasinya ST itu eh, sinyal modulasi gitu, Kak, yang udah disatuin carrier sama modulasi. mm-mm. Ya, gitu ya. Nah, lalu kita coba lihat ini plus 3 sini. Oke, kita karena di sini nggak dikasih tahu ya angle modulated dia itu, oh ini disuruh tentuin dia FM atau PM. Nah, eh tak, to be honest ini agak agak ribet sih kalau misalnya nentuin dia FM atau PM karena di sini sebenarnya bentuk sinyalnya mirip-mirip aja sih. Tapi di sini clue yang bisa kita ambil adalah dia sin, sinyalnya sin. Nah, kenapa emang kalau sin? Nah, biasa sinyal itu dimulai dari cos ya. Jadi umumnya sinyal-sinyal itu dalam bentuk kosinus sih. Jadi kita jarang yang sin. Nah, sin itu kan integral dari cos ya, Iya, Kak. ya nggak? Ya, sin itu integral dari cos. Berarti kita coba cocokin. Eh, ST itu 10, asumsikan sinyal ini FM ya, sinyal FM, frekuensi modulated, eh, karena ada sin ya, sin 2pi kali 10 pangkat 3 T ya. Nah, karena ini adalah integral dari cos ya. Oke, sip, begitu. Berarti sekarang kita cocok-cocokin aja. 10 cos itu tambah 3 sin 2pi 10 pangkat 3 T sama dengan AC cos
Ini ya, 2pi FC kali T tambah 2pi KF integral 0T MT dt ya. Kita cocokin aja bentuknya ya, cocok-cocokin aja. Nah, artinya kita cocokin ini AC, ini AC, lalu ini 2pi FC ya. Ya nggak? Iya, Kak. Betul ya. Nah, berarti ini tinggal ini aja. 3 sin itu sama dengan 2pi KF kali MT. Nah, MT-nya apa? MT-nya adalah ya cos dari itu juga ya. Karena kan kalau di integral berarti dalaman sinnya harus sama ya. Berarti pilih MT sama dengan eh, apa ya misalnya amplitude message-nya AM itu amplitude message ya. Kalau begini AM kali cos-nya ya. Itu ya. Maka diinginkan yang di garis kuning, garis hijau sama dengan garis hijau. 3 sin 2pi kali 10 pangkat 3T sama dengan 2pi kali KF kali integral 0 ke T MT dt ya. Eh, MT dt ini kan. Nah, lalu di sini kita bisa sebenarnya kita bisa turun kelas ya kayak gini ya. Ya enggak? Berarti 6 kali sin 2pi kali 10 pangkat 3T lalu dikali sama dalamannya ya. Sama dengan Bentar-bentar, Kak. 2pi. Itu tadi gimana, Kak, yang 3 sin Eh, 2pi pangkat 2pi kali 10 pangkat 3-nya? MT-nya dipilih. ini cocokin aja, cocokin ini sama ini. Oh, oke, oke. Ya, Terus ini MT-nya kan kenapa AC, dipilih segitu, AC. Kak? Sebenarnya ini harusnya aku nggak tulis sih, tapi ya udah kita pura-pura nggak tahu aja deh. Sebenarnya karena dia kan hubungannya integral kan, berarti kalau yang satu sin, yang satu cos. Sementara Oh cos iya. dari siapa? Cos dari sudut yang sama. Tapi oke lah, let's say kita masih belum tahu, jadi eh, kita coba pura-pura nggak tahu aja. Jadi yang di garis bawah sama dengan garis bawah haruslah ini sebenarnya mencocok-cocokkan bentuk aja sih, Riz. Jadi yang penting bisa nyocokin aja. 2pi kali 10 pangkat 3T sama dengan yang sana 2pi KF kali integral 0T MT ya. Itu kan Iya, Kak. artinya di sini kita turunkan kedua ruas. Hmm. 3 sin jadi 3 cos ya. Lalu dikali sama temannya. Sama dengan 2pi KF turunan dari integral diri sendiri ya. Ya nggak? Iya, Kak. 2pi ini coret. Berarti MT-nya adalah 3.000 karena 3 kali 10 pangkat 3 per KF kali cos 2pi kali 10 pangkat 3 T. Itu ya. Iya, Kak. Nah, masalahnya ini KF-nya ya masih belum diketahui. Sama tadi itu dia FM KF karena sin 2pi kali 10 pangkat 3 itu kenapa kayak gitu, Kak? sin 2T kali 10 pangkat 3. Yang mana yang ini ya? Yang Kakak tulis di B, B sinyal FM karena ada sin 2pi kali 10 pangkat 3 T. Integral cos. Itu maksudnya apa, Kak? Nah, kalau misalnya MT itu kan pasti bentuknya cos ya. Iya, Kak. MT itu kita MT selalu itu pasti mengasumsikan cos. sinyalnya cos. Hmm. Nah, kira-kira kalau KP kali MT berarti KP kali cos kan? Oh, ya nggak boleh makanya pakai cos di situ. Ini kan Paham, paham, sin paham. kan? Paham, paham. Jadi, Pakai FM. jadi lihat aja kalau dimasukin, iya mana yang kalau dimasukin cos jadi sesuai dengan sinyal yang diinginkannya. Nah, oke gitu. Terus ini udah ada KF-nya. Nah, sekarang ini tinggal KF-nya aja. KF-nya kita belum tahu. Ntar aku cek dulu ya. Ini kayaknya harusnya KF-nya diketahui deh. Tapi
Aku coba cek ke berkas Siskom aku dulu. Sorry ya, agak lelet. Berarti matkul ET sama HL tuh mirip banget gak sih Hmm. Kak? PSWD, PSWK, Siskom gitu. Sama semua nggak sih Iya, harusnya? sebenarnya mirip-mirip aja sih. Beda-beda itu doang ya, kayak jaringan Eh, komputer gitu doang. Kalau PSD rada beda ya. Kalau PSD kan discrete ya. Iya. Kalau Siskom belajar modulasi-modulasi gitu sih, jadi rada beda. Hmm. Oh, ini dia nggak ngasih tahu, ding. Dia nggak ngasih tahu ininya. Dia nggak ngasih tahu si apa namanya, KF-nya nggak dikasih tahu ya. Harusnya diketahui sih. Jadi jawab gini Jadi aja kalau ya. kayak gitu kita asumsiin aja karena di sini Hmm. KF-nya nggak diketahui. Jadi kita nggak tahu sebenarnya. Ya, kita asumsikan asumsikan. Soalnya kalau dulu tuh KF-nya diketahui sih soal-soal kayak gini. Persamanya juga mirip-mirip kayak gini kalau di EL. Tapi KF-nya diketahui. KF-nya ini, nah aku mau kasih tahu yang penting itu satuannya. Ini kan ada ini ya, lihat satuannya ini ada AC cos 2pi FCT tambah 2pi KF kan. Nah, ini tuh satuannya Hertz per volt ya. Nah, kita asumsikan HF-nya ya yang gampang aja ya, 1000 Hertz per volt. Artinya 3000 bagi 1000 ya, sama dengan 3 cos 2pi kali 10 pangkat 3T. Harusnya dikasih, tapi ya gitulah. Kalau di L dulu diketahui. Nah, pertanyaannya kan peak phase deviation ya. Berarti si skalanya itu, Sorry, sorry Kak. si, Tadi dia asumsiin 1000 kenapa? iya, asumsi ini diketahui aja. Oh, Soalnya asumsiin harusnya dikit. diketahui sih. Oke Kak. Mm-mm. Ya, nah, terus peak phase deviation. Mana ya? Jujur lupa sih. Mungkin aku skip dulu ya yang phase deviation ya. Soalnya dulu di EL kita nggak belajar itu. Tapi kalau frekuensi deviation ada rumusnya. Kalau frekuensi deviation itu rumusnya delta F itu sama dengan KF kali amplitude message-nya. Ya, ya karena memang KF itu kan ini ya. Nih dilihat di persamaannya. KF itu kan bobot dari message-nya kan. Nah, perubahan frekuensi itu adalah berapa jauh si ini bisa berubah. Seberapa jauh si ini bisa mengubah si T-nya gini. Seberapa jauh si ini berkontribusi pada jumlahnya. Jadi sebenarnya frekuensi deviation itu bergantung pada suku yang ini. Di mana dia frekuensi deviation adalah KF dikali amplitude message-nya. Berarti tinggal dikali aja. KF kali AM 1000 Hz per volt kali 3 volt ya. Ini amplitude message-nya 3. Artinya Boleh jelasin lagi Kak, tadi 3000 kenapa kali. berpengaruh kayak gitu Kak? Pengaruhnya adalah karena kalau frekuensi deviation itu kan kan frekuensi standarnya itu kan si 2PFC kan sebenarnya kan. Dua PFC, iya. Ya nggak? Ini kan cos sesuatu T kan. Tapi di sini ada cos 10 pangkat 8 pi T ditambah 2 pi kali ini. Ini kan yang bikin repot kan sebenarnya kan. Ini yang mengganggu si cos murni kan sebenarnya. Jadi ada sin dalam cos gitu kan. Nah, jadi si frekuensi deviation itu sebenarnya pengaruh dari si adanya si gangguan ini, adanya si FM-nya ini. Oh, Dan adanya dia tuh, frekuensi dari SIN itu ya Kak. iya. Nah, Oh, kalau frekuensi itu asli FC rumusnya tadi namanya apa Kak? KF kali A. Frekuensi apa namanya? FM, frekuensi message. Kalau Oh, ya frekuensi FC, message. kalau FM message itu kita lihatnya F message atau FM. Oh, oke Kak. Itulah ya. Lanjut, lalu whether this is FM or PM, udah ya FM ya, karena di sini ada bentuk integral cos. Ya, gitu sih sebenarnya. Cuman yang peak phase deviation masih belum nemu, sorry, sorry.
yang mau dilihat lagi dulu? Bentar, lihat-lihat dulu. Oh, KF kali AM. Hmm. Emang rumus gitu ya Kak, kalau delta F, frequency deviation. Iya, rumus itu. Iya. Oke, oke. Dulu kalau gua di Siskom EL, itu sih Siskom sama Buleni kan? Atau enggak? Enggak, aku beda dosen. Oh, beda. Oke. Kalau EL sama ada namanya Buleni. Kalau Buleni itu based on literatur gitu sih. Jadi kalau misalnya di buku ada rumus apa, sebenarnya pakai aja gitu. Oke, oke. Jadi kayak gitulah. Tapi definisinya itu diambil dari si sinyal yang ini, yang pengganggunya FM-nya. Oke, Kak, jadi aku mau nanya lagi, make sure. Jadi ada sinyal carrier, ya. Sinyal carrier itu yang persamaan panjang itu kan. Sama ada sinyal, Carrier itu frekuensi yang besarnya. Karena kan kalau FM itu kan dia kalau misalnya pesannya message-nya tinggi kan dia frekuensinya tinggi, tapi kalau pesannya rendah dia frekuensinya rendah ya. hmm, Ya nggak? iya Kak. Nanti dia ngeliat di sininya di apa sih faktor yang mengubah frekuensinya ini yang menentukan frekuensinya ini jadi gede atau lelet itu adalah si sinusnya ini loh, Hmm, yang si ubah sinus yang frekuensi. diselipin. Oh, Jadi dia begitu sebenarnya. Kan oke. kalau misalnya cuman cos 10 pangkat 8 pt kan ya dia biasa aja kan. Jadi frekuensinya tergantung ada sama enggak dari situnya ya. Oke. Yang mempengaruhi adalah si tiga sinus itu yang mempengaruhi dia menjadi bentuk FM rapat renggang ini adalah kontribusi dari si tiga sinus alias informasinya kita mau decode ke dalam sinyal lain gitu sebenarnya. Oke, oke. Terus XC Informasinya kita sama mau masukin ke sinyal lain. XC sama ST itu sama-sama itu Kak, X C sama-sama Coder. sama-sama. Oh, oke. XC sama S itu cuma namanya aja itu contoh sinyal-sinyal FM ada XC ini ada S mungkin ini diubah jadi namanya S XC aja semuanya. Oke Kak, paham. Hmm, ya gitu. Lanjut dulu Paham ya juga Kak. yang Ya, nomor 33. Sinusoidal message of frequency itu frekuensi message ya FM sama dengan 1 kHz is used as a modulating signal in AM and FM system. Unmodulated carrier amplitude is the same in both system ya. FC itu kan carrier amplitude ya. Oh berarti A carrier ya, amplitude carrier ya. AC di AM dengan AC di FM ya. Peak frequency deviation-nya 4 times the bandwidth of AM system. Oke, berarti peak frekuensinya F max dari FM sama dengan 4 kali bandwidth-nya AM ya. Ini kan ya. The magnitude of lumayan. spectral components at Fc sama dengan plus minus 1000 Hz are equal for both systems. Determine the modulation index. Modulation index itu apa? Modulation index itu kalau AM itu kalau nggak salah dia Ka, kalau FM dia modulation indexnya Kf. Ya. Oh. Lalu buat buat rumusannya, wait nyontek dulu. AC Ka buat rumusannya ntar kita cari dulu. Nah, determine the modulation index. Aduh, gue dulu nggak pernah dapat soal kayak gitu lagi. Mungkin kita coba kuli dulu lah ya dari sini lah. Oke, Dari Kak. ini kan Sama diketahui ya.
Saya tahu istilah dong kak, aku nggak tahu istilah apa nih. Istilah B apa? B AC AC yang tadi ya. Terus uh, Oh, B KA itu sama KF bandwidth. KAKF itu indeks modulasinya. yang tadi itu kak. KA sama KF. Hmm. Ini di list dulu ya. K itu sama dengan indeks modulasi ya. Yang pengali itu bukan kak? Yang tadi pengali di integral. Iya, Oh benar. itu. Kalau KA itu indeks modulasinya AM, kalau KF itu FM, kalau KP itu PM ya. Kalau A itu, A besar itu amplitude ya. Iya kak. Ya. Kalau AC itu amplitude carrier. Kalau AM itu message ya. Apa itu message gitu ya? Ya, message dan carrier. Lalu kalau FM itu adalah F itu adalah frekuensi ya. Iya. Kalau FC ya frekuensi carrier. Kalau FM itu frekuensi message. Nah, bedanya apa? Nah, kan kalau sinyal itu kan misalnya AM, misalnya sinyal AM itu kan kita mengubah misal misalnya kita punya sinyal kayak kayak begini misalnya sinyal. Ya, misalnya ini titik nolnya inilah ya. Nah, kalau sinyal AM itu di kegedean gambarnya. Wait. Jadi kita punya sinyal bentuknya kayak gini lah. Nah, sinyal AM itu membuat dia jadi sinusoidal, tapi bentuknya jadi mirip kayak gitu juga. Maksudnya apa? Jadi sinusoidal tapi ada envelope-nya gitu loh. Kebayang nggak? Jelas. Ulangi lagi dong sorry kak. Nah, jadi kalau AM, misalnya ini message signalnya yang ini. Nah, sinyal yang termodulasi AM itu seperti ini. Nah, jadi sinyal modulasi AM itu mentransformasi message menjadi sinusoidal ya. Sinusoidal with envelope-nya. Envelope tuh maksudnya ini loh, batas luarnya ini namanya envelope-nya gitu loh. Oh, oke oke. Jadi sinyal Sedangkan, oke paham. ya, nah kalau FM, misalnya ini kan tensinya meningkat ya. Nah, sinyal FM-nya juga sinyal sinusoidal, tapi bedanya dia nggak punya envelope alias amplitudenya konstan. Kalau ini kan amplitudenya berubah-ubah kan, amplitudenya naik terus kan. Iya kak. Nah, tapi kalau ini amplitudenya konstan segitu, tapi dia semakin renggang, semakin semakin naik dia semakin mepet gitu ya. Jadi message-nya dimasukkan Di ke frekuensi. dalam frekuensinya. Nah, Hmm. maksudnya apa? Ini terus ada frekuensi carrier. Kalau di AC frekuensi carrier adalah frekuensi sinyal ini ya. Kalau di AC, kalau di AM frekuensi carriernya adalah ya frekuensi sinyal ini. Berapa? Kan frekuensi cuma satu kan sinyalnya kan. Amplitudanya yang berubah-ubah ya nggak? Iya benar kak. Ya. Sedangkan kalau yang FM, dia frekuensinya berubah-ubah. Nah, frekuensi carriernya itu adalah frekuensi ketika frekuensi, kalau nggak salah, saat message-nya sama dengan nol. Maksudnya Itu, message sama ya. dengan nol. Amplitude sama dengan nol. Misalnya gini, um, misalnya gue punya message nih, 0, 1, 2, 3. Berarti kan message-nya gini ya, 0, 1, 2, Iya kak. 3, gitu kan. Nah, dia bakal frekuensinya kan makin meningkat ya. 0, terus 1 mungkin makin mepet Iya. dikit, terus 2 lebih mepet lagi, 3 lebih mepet lagi ya. Nah, dia di sini ada frekuensinya 0, ini frekuensinya 1, ini frekuensinya 2, ini frekuensinya 3 ya nggak? Iya. Di mana 0 ini yang paling kecil, dia message-nya paling kecil. Hmm. Nah, frekuensi dasarnya ini adalah frekuensi carrier. Nah, tapi untuk tambah message itu, dia bertambah
eh, tambah KF ya, tambah KF-nya. Jadi ini FC tambah KF, ini FC tambah 2 KF, ini FC tambah 3 KF gitu. Oh Makanya gitu. namanya kan Hertz per volt ya. Naik 1 volt, frekuensinya naik sekian. Hmm, Kebayang nggak? bayang sih lumayan. Jadi ntar aku mau konfirmasi takut salah miskonsepsi. Jadi kan kalau FC yang FM selalu tetap gitu ya Kak, gara-gara emang frekuensinya. FC F frekuensi yang AM Mm-mm. selalu sama gitu ya FC. Nah Kak, tapi kalau yang Frekuensi FM sinyal AM sama. frekuensinya beda-beda. Ambil patokannya yang di message channel yang paling rendah. Nah, terus frekuensi yang selanjutnya F1, F2 tinggal Heeh. dilihat dari kayak pertambahan KF gitu aja ya Kak. Makanya KF itu tadi Mm-mm. Hertz per volt. Iya, Hertz per volt ya. Iya. Heeh. Terus Kak, aku mau Makanya nanya tadi sekali kita lagi. punya faktor ini. Faktor apa? Hah? Jadi gue dulu nih ya. Ya. Makanya tadi kita punya eh, frekuensi deviation itu sama dengan delta F itu sama dengan KF kali AM. Karena kan ini kan kalau deviasinya 1 volt tambah KF, deviasi 2 volt tambah 2 KF, deviasi 3 kilovolt 3 volt tambah 3 KF. Kalau deviasi sejauh sinyal sembarang kan KF dikali amplitudanya aja, ya nggak? Oh iya, amplitude ya kan 1, 2, 3 itu ya Kak. Hmm. Iya gitu. Berarti itu Ya. amplitude saat sinyal terendah ya Kak, pas nol itu. Maksudnya di titik rendah di mana aja gitu kan. Hmm, Pokoknya titik paling bukan rendah gitu terendah ya. banget sih, nggak terendah banget. Kalau misalnya ada sinyal -1 kan jadi FC min KF ya, Oh iya. tapi dia Taunya taunya min dasarnya satu nol itu gitu. dari mana ya Kak? Pas voltage-nya nol gitu maksudnya. Iya, pas voltage -1 kan message-nya kan sinusoid ya. Iya iya. Oh, pakai paham paham nggak? Oke. Ini kan ini message sinusoid berarti bisa negatif. Oke, Paham nggak? lanjut ya berarti kayak gitu. Oke, ini gue nggak tahu gue bisa kerjain atau enggak, tapi kita coba kulik sebisanya aja ya. Lalu ini disclaimer, meetingnya tinggal 6,5 menit. Nanti langsung join lagi aja ya ke Zoom yang sama ya. Oke Kak. Eh, lanjut, ini oke, kita lihat tadi F max-nya FM sama dengan 4 kali bandwidth-nya AM. Nah, sebenarnya ini tinggal dilihat rumusnya aja sih, apa yang kita tahu rumusnya apa. Kalau frekuensi maksimum FM, berarti frekuensi awal ditambah deviasi kan? Ya nggak? Kalau di contoh Ah, sinyal tadi 0123 frekuensi maksimumnya adalah yang ini kan FC tambah 3 KF, ya nggak? gimana Kak? Sorry sorry. Frekuensi maksimumnya yang ini kan FC tambah 3 KF kan? Kenapa 3 kali Pak? Karena ya yang lain frekuensinya kan lebih kecil semua. Oh iya iya. Iya, berarti F max itu adalah F centernya tambah KF kali amplitudanya aja ya. Karena kan Oh amplituda iya, berarti amplitude ketika ya. nilai Hmm. message maksimum, artinya deviasi maksimum. Ya. Hmm. Lalu Paham 4 paham. kali bandwidth AM. Bandwidth AM apa Bandwidth ya apaan lagi? rumusnya ya? Bandwidth itu bagian apanya sih Kak? Bandwidth, bandwidth, bandwidth AM. Ntar ya, gue nyontek rumus dulu. Sorry ya, banyak nyontek rumus. Soalnya gue nggak hafal. Eh, oh, oke. 4 kali bandwidth AM itu adalah rumusnya. Bandwidth AM itu rumusnya adalah 2 kali frekuensi maksimumnya. Ya, 2 kali frekuensi maksimumnya. Kenapa begitu? Kalau nggak salah karena dia melihat dari sinyal AM itu kan mengalihkan aja kan message. Ini lihat gambar yang pojok kiri atas, message dikali sinusoid jadi gabungan dua-duanya ya nggak? Message dikali suatu sinusoid jadi frekuensi dua-duanya. Nah, nggak ding. Gimana gimana Kak? Sorry sorry. Kalau AM AM itu kan bentuknya XAM sama dengan message
dikali sinusoid ya. Ya nggak? Iya, message kali sinusoid. Iya, message kali Message, sinusoid ya. Nah, ya. eh, iya, coba dilihat aja bentuknya message dikali sinusoid signal with frekuensinya carrier ya. Nah, kalau dilihat di spektrum frekuensinya, kan sinusoid itu kan menggeser kan. Kalau misalnya ini message, message punya spektrum frekuensinya kayak gini. Nah, perkalian dengan sinusoid itu kan menggeser ke kiri dan kanan kan. Iya, Iya, perkalian sin. yang kayak Fuye itu ya Kak. Jadi kanan kiri Iya, terus jadi setengahnya. dengan Hmm. geser. Iya, bener. Kiri kanan. Berarti ini ada frekuensi maksimumnya kan ini kan. Lalu ini ada pergeserannya ini di sini, lalu ini di sini gitu ya, hasil perkaliannya AM. Nah, bandwidth itu adalah eh, lebar ininya gitu loh kalau nggak salah. Tapi gue lupa juga sih penurunannya gimana. Tapi intinya didapat nanti lebar bandwidthnya itu AM itu sama dengan 2 kali frekuensi maksimum dari message-nya. Ini jujur gue lupa penurunannya gimana. Tapi 2 kali frekuensi maksimum. Berarti sejauh ini kita pakai dulu aja. 2 kali frekuensi message. Oke, ada yang Frekuensi di maksimum yang tadi dong Kak. Frekuensi message kan. frekuensi maksimum. Beda ya sama frekuensi maksimum FM beda ya. Karena Oh iya. frekuensi maksimum dari message ya ini ya. Oh iya, oke, oke. Ya. Oke, kita masukin frekuensi carrier-nya diketahui nggak? Nggak tahu ya. Nggak dikasih tahu apa-apa ya. Nggak dikasih tahu apa-apa. HF-nya nggak tahu. 8 kali frekuensi message-nya 1000 Hz ya diketahui. Hmm. Tambah frekuensi carrier-nya unmodulated carrier amplitude. Berarti ini A message-nya sama. Peak frequency division 4 times of the AM system. Ini kayaknya sementara gue skip dulu deh. Tapi yang penting kita udah tahu lah ya kalau misalnya AM FM itu sebenarnya dia mengubah informasinya jadi kayak gimana gitu. Kalau AM dia mengubah jadi ada envelope-nya karena dia mengalihkan dengan sinusoid ya. Message kali sinusoid menjadi sinusoid per envelope gini ya. Nah, sementara kalau FM semakin tinggi nilainya semakin mepet dengan kemepetannya ini sesuai dengan pertambahan KF kali AM. Ya, Paham nggak? mungkin kita skip dulu deh. Gua Aku mau nanya nggak Doka, tahu ini terlalu. dasar banget Mungkin tapi kita sih lanjut aku yang 6 jam. bingung. Kenapa harus ada sinyal carrier gitu Kak? Kenapa nggak langsung kirim sinyal message aja? Karena kalau nggak salah dia ada beberapa faktor gitu loh dari lingkungan. Kalau misalnya frekuensi rendah, ini kayaknya kita pindah zoom dulu deh ya. Udah mau habis waktunya. Oh iya. Oke. Nyebelin banget sih zoom itu. Ntar ya, join lagi.